Bayangkan sebuah kota yang terkepung, di mana dentuman meriam dan desingan peluru menjadi musik sehari-hari. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara muncul dari frekuensi radio yang lemah, namun kekuatannya mampu menggetarkan ribuan nyali. Suara itu bukan dari seorang jenderal besar, melainkan dari seorang pemuda biasa dengan semangat yang luar biasa. Ia meneriakkan Allahu Akbar dan merdeka atau mati dengan oktav yang melampaui batas keberanian manusia pada umumnya. Siapakah sebenarnya pria di balik mikrofon itu yang membuat tentara sekutu gemetar? Hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang sosok yang menjadi simbol perlawanan tanpa pamrih di tanah Surabaya. Inilah kisah Sutomo, sang pengobar semangat yang kita kenal sebagai Bung Tomo. Selamat datang kembali di channel kami, tempat di mana sejarah dan fakta tersembunyi dikupas secara mendalam. Dalam episode spesial kali ini, kita tidak hanya akan membahas tentang pertempuran fisik, tetapi juga pertempuran ideologi dan keberanian seorang jurnalis. Kita akan menelusuri jejak langkah Bung Tomo dari gang-gang sempit di Surabaya hingga ke panggung politik nasional. Anda akan melihat bagaimana seorang anak muda bisa mengubah jalannya sejarah sebuah bangsa hanya dengan kata-kata. Pastikan Anda menyimak setiap detailnya, karena ada banyak fakta yang mungkin belum pernah Anda dengar di buku sekolah. Mari kita mulai perjalanan waktu ini menuju masa-masa paling menentukan bagi Republik Indonesia. Sutomo lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Blauran, sebuah kawasan di jantung kota Surabaya yang padat. Ia lahir dari keluarga kelas menengah yang sangat menghargai pendidikan dan nilai-nilai kerja keras. Ayahnya, Kartawan Cipto Wijojo, adalah seorang pegawai negeri yang memiliki dedikasi tinggi, sementara ibunya memiliki darah campuran Jawa, Sunda, dan Madura. Lingkungan masa kecilnya di Surabaya yang heterogen membentuk karakter Sutomo menjadi pribadi yang egaliter dan mudah bergaul. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ketimpangan sosial yang terjadi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Surabaya saat itu adalah kota pelabuhan yang sibuk, tempat bertemunya berbagai ideologi dan semangat perlawanan. Kondisi ekonomi keluarga Sutomo sempat mengalami pasang surut, terutama saat masa depresi besar melanda dunia pada tahun 1930-an. Hal ini memaksa Sutomo untuk belajar mandiri sejak usia dini dan tidak bisa menyelesaikan pendidikan di HBS secara formal. Meskipun begitu, semangat belajarnya tidak pernah padam, karena ia memiliki akses ke berbagai macam buku. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki bakat dalam menulis serta berbicara di depan umum. Ketertarikannya pada dunia jurnalistik mulai tumbuh ketika ia sering membaca surat kabar yang beredar di Surabaya. Baginya, kata-kata adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada pedang dalam melawan ketidakadilan yang ia saksikan setiap hari. Di masa remajanya, Sutomo bergabung dengan Organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Disinilah mental kepemimpinannya mulai diasah dengan sangat ajam dan disiplin tinggi. KBI bukan sekadar organisasi pramuka biasa, melainkan tempat persemaian semangat nasionalisme bagi pemuda-pemuda pribumi. Sutomo meraih tingkat Pandu Garuda, sebuah pencapaian tertinggi yang menunjukkan dedikasi dan keterampilannya yang di atas rata-rata. Melalui KBI, ia belajar tentang arti kebersamaan, kemandirian, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Pengalaman ini nantinya akan menjadi pondasi kuat saat ia harus mengorganisir massa dalam jumlah besar di kemudian hari. Dunia jurnalistik benar-benar menjadi panggilan jiwanya saat ia menginjak usia dewasa awal. Sutomo bekerja sebagai jurnalis lepas di beberapa surat kabar terkemuka seperti Harian Surabaya Pos. Tulisannya dikenal tajam, lugas, dan seringkali menyuarakan penderitaan rakyat kecil yang tertindas. Karir jurnalisnya membawanya berkeliling ke berbagai sudut kota, bertemu dengan banyak tokoh pergerakan, dan memahami realitas politik yang ada. Ia belajar cara menyusun argumen yang kuat dan bagaimana cara menarik perhatian publik melalui narasi yang menggugah. Keahlian mengolah kata inilah yang nantinya akan ia transformasikan menjadi pidato-pidato yang legendaris. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942, wajah perjuangan pun berubah drastis, dari diplomasi menjadi lebih taktis. Sutomo sempat bekerja di kantor berita Domei, bentukan Jepang, di mana ia mendapatkan akses informasi yang sangat luas. Di sana, ia mengamati bagaimana propaganda digunakan secara efektif untuk menggerakkan massa dan mempengaruhi opini publik. Meskipun bekerja di bawah pengawasan ketat sensor Jepang, ia tetap mencari celah untuk menanamkan benih-benih nasionalisme.
Pengalamannya di Dome memberinya pelajaran berharga tentang kekuatan media massa dalam sebuah konflik besar. Ia mulai memahami bahwa informasi adalah kunci utama dalam memenangkan sebuah peperangan. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 disambut dengan sukacita sekaligus ketidakpastian yang mencekam di Surabaya. Berita kemerdekaan tidak langsung tersebar luas karena sensor ketat dan infrastruktur komunikasi yang masih terbatas. Namun, begitu kabar tersebut sampai ke telinga arek-arek Surabaya, semangat perlawanan meledak bak api dalam sekam. Sutomo menyadari bahwa kemerdekaan ini harus dipertahankan dengan nyawa, karena penjajah tidak akan pergi begitu saja. Ia segera mengorganisir rekan-rekannya untuk merebut fasilitas-fasilitas penting dari tangan Jepang. Suasana kota Surabaya menjadi sangat tegang, di mana setiap sudut jalan dipenuhi dengan barisan pemuda bersenjata apa adanya. Situasi semakin memanas ketika tentara Inggris yang tergabung dalam AFNI mulai mendarat di Surabaya pada akhir Oktober 1945. Tugas awal mereka adalah melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Eropa. Namun rakyat curiga ada agenda tersembunyi. Ternyata benar, di balik pasukan Inggris, ada tentara Nica yang berniat mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Kehadiran mereka memicu kemarahan besar, karena dianggap sebagai penghinaan terhadap kemerdekaan yang baru saja diraih. Insiden-insiden kecil mulai terjadi di berbagai titik, menciptakan gesekan yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi perang besar. Surabaya berada di ambang kehancuran yang tak terhindarkan. Salah satu peristiwa paling ikonik adalah insiden Hotel Yamato yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di puncak hotel tersebut yang dianggap sebagai tantangan terbuka. Ribuan massa mengepung hotel itu dengan penuh kemarahan, menuntut agar bendera tersebut diturunkan segera. Beberapa pemuda nekat memanjat dinding hotel, meskipun risiko ditembak oleh tentara yang berjaga sangat besar. Akhirnya, bagian biru dari bendera tersebut berhasil disobek, menyisakan warna merah dan putih yang berkibar dengan gagah. Peristiwa ini menjadi simbol bahwa rakyat Indonesia tidak akan lagi tunduk pada bendera manapun selain Sang Saka Merah Putih. Sutomo kemudian mendirikan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI untuk mewadahi semangat juang para pemuda. Ia mendirikan Radio Pemberontakan, sebuah stasiun radio gerilya yang menjadi pusat komando spiritual bagi para pejuang. Dari studio kecil inilah, suara Bung Tomo mulai membahana ke seantero kota dan daerah sekitarnya setiap malam. Ia tidak menggunakan bahasa yang rumit, melainkan bahasa rakyat yang penuh dengan emosi dan keyakinan akan kemenangan. Radio ini menjadi satu-satunya sumber informasi yang dipercayai rakyat di tengah banyaknya propaganda menyesatkan dari pihak musuh. Keberadaan radio ini sangat dicari-cari oleh intelijen Inggris karena pengaruhnya yang sangat destruktif bagi moral pasukan mereka. Pada akhir Oktober 1945, pertempuran sporadis pecah di seluruh penjuru kota antara pejuang Indonesia dan pasukan Inggris. Jenderal Malabi, komandan pasukan Inggris di Surabaya, terjebak dalam situasi yang sangat rumit dan berbahaya. Upaya gencatan senjata dilakukan, namun ketegangan di lapangan sudah terlalu tinggi untuk diredam dengan kertas perjanjian. Pada tanggal 30 Oktober, sebuah insiden tragis terjadi di dekat Gedung Internasio, di mana mobil Jenderal Malabi meledak. Sang jenderal tewas dalam insiden tersebut, sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia internasional dan memicu kemarahan luar biasa dari pihak sekutu. Inggris segera mengeluarkan ancaman balasan yang sangat keras terhadap rakyat Surabaya. Kematian Malabi menjadi alasan bagi Mayor Jenderal Robert Manser untuk mengeluarkan ultimatum yang sangat menghina bangsa Indonesia. Seluruh pimpinan dan rakyat Surabaya yang memiliki senjata diharuskan menyerah dengan tangan di atas kepala sebelum pukul 6 pagi tanggal 10 November. Jika tidak, Inggris mengancam akan menghancurkan Surabaya dari darat, laut, dan udara dengan kekuatan penuh. Ultimatum ini dianggap sebagai pelecehan terhadap kedaulatan negara yang baru lahir dan tidak mungkin untuk dipenuhi. Suasana di Surabaya pada malam tanggal 9 November benar-benar mencekam, seperti ketenangan sebelum badai besar datang. Rakyat bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk, kematian massal demi kehormatan bangsa.
Di saat para pemimpin politik di pusat sedang berdiplomasi dengan ragu, Bung Tomo mengambil langkah berani melalui siaran radionya. Malam itu, ia menyampaikan pidato paling legendaris dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang membakar nyali setiap pendengarnya. Suaranya bergetar dengan amarah yang suci, memanggil seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan penindas. Ia menegaskan bahwa lebih baik hancur lebur daripada harus kembali menjadi budak di tanah air sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan bensin yang menyambar api semangat para pejuang di garis depan. Pidato itu tidak hanya didengar di Surabaya, tapi juga menggetarkan jiwa rakyat di seluruh pelosok negeri. Tepat pukul 6 pagi, pada 10 November 1945, Inggris mulai membuktikan ancamannya dengan serangan udara yang masif. Pesawat-pesawat Thunderbolt dan Mosquito menjatuhkan bom-bom ke jantung kota, menghancurkan gedung-gedung dan pemukiman warga. Meriam-meriam kapal perang dari laut juga turut memuntahkan peluru raksasa yang meratakan apapun yang dilewatinya. Namun, yang tidak disangka oleh Inggris adalah perlawanan sengit yang diberikan oleh arek-arek Surabaya. Bukannya lari ketakutan, ribuan pemuda justru menyerbu maju dengan teriakan merdeka yang tak henti-henti. Surabaya berubah menjadi neraka bagi pasukan sekutu yang sebelumnya mengira kota ini akan takluk dalam sehari. Pertempuran berlangsung dari rumah ke rumah, dari gang ke gang, menciptakan perang kota yang sangat berdarah dan melelahkan. Pasukan Inggris yang merupakan pemenang Perang Dunia Kedua dibuat frustrasi oleh taktik gerilya rakyat yang tak kenal takut mati. Bung Tomo tidak hanya berada di balik radio, ia juga turun ke lapangan untuk memastikan moral pasukan tetap tinggi di tengah gempuran. Ia menjadi koordinator komunikasi antar kelompok pejuang yang berbeda-beda latar belakangnya. Meskipun persenjataan Indonesia sangat tertinggal jauh, semangat untuk mempertahankan martabat membuat mereka mampu bertahan berhari-hari. Dunia pun mulai menaruh perhatian pada keberanian luar biasa rakyat Surabaya ini. Selama berminggu-minggu, Surabaya menjadi medan pembantaian yang memakan ribuan korban jiwa dari kedua belah pihak. Diperkirakan, lebih dari 16.000 pejuang Indonesia gugur dalam pertempuran yang tidak seimbang ini demi mempertahankan sejengkal tanah. Kota Surabaya hancur lebur, namun semangat perlawanan rakyat Indonesia justru semakin menyala di daerah-daerah lain. Meskipun secara militer Surabaya akhirnya jatuh ke tangan Inggris, secara moral rakyat Indonesia telah memenangkan pertempuran tersebut. Keberanian ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekedar hadiah, melainkan hasil perjuangan berdarah. Nama Bung Tomo pun selamanya terukir sebagai pahlawan yang menginspirasi perlawanan semesta tersebut. Setelah pertempuran Surabaya mereda, perjuangan Bung Tomo tidak lantas berhenti begitu saja di medan perang. Ia pindah ke Yogyakarta untuk terus mendukung pemerintah pusat dalam upaya diplomasi dan militer mempertahankan kemerdekaan. Di sana, ia tetap vokal menyuarakan kepantasan Indonesia untuk berdaulat penuh di mata internasional. Ia dipercaya mengemban beberapa jabatan strategis karena dianggap sebagai tokoh yang mampu merangkul masyarakat bawah. Namun, kepribadian Bung Tomo yang sangat blak-blakan seringkali membuatnya berbenturan dengan tokoh-tokoh politik lainnya. Ia adalah tipe orang yang lebih mengutamakan kejujuran nurani daripada sekedar kepentingan politik praktis. Memasuki era awal kemerdekaan, Bung Tomo sempat menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang dalam Kabinet Burhanuddin Harahap. Ia sangat peduli dengan nasib para veteran perang yang telah mengorbankan segalanya untuk negara, namun sering terlupakan. Ia memperjuangkan hak-hak mereka agar mendapatkan kehidupan yang layak di masa damai. Namun, karir birokrasinya tidak berlangsung lama karena ia merasa tidak cocok dengan intrik-intrik di dalam pemerintahan. Ia lebih memilih kembali menjadi rakyat biasa yang tetap kritis terhadap jalannya pemerintahan jika dirasa melenceng dari cita-cita proklamasi. Baginya, tugas seorang pejuang adalah menjaga kemerdekaan dari segala bentuk penyelewengan, termasuk dari dalam negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, hubungan Bung Tomo dengan Presiden Soekarno mulai merenggang karena perbedaan pandangan politik yang tajam. Bung Tomo secara terbuka mengkritik kebijakan Soekarno yang dianggapnya terlalu dekat dengan paham komunisme dan mulai otoriter. Ia tidak takut menyuarakan kritiknya melalui berbagai tulisan dan pidato, meskipun hal itu membahayakan posisinya sendiri.
Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika ia merasa bahwa arah bangsa sudah tidak lagi sesuai dengan semangat 1945. Meskipun ia sangat menghormati Soekarno sebagai proklamator, ia tidak bisa tinggal diam melihat apa yang ia anggap sebagai kesalahan fatal. Kejujurannya ini membuatnya mulai terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan saat itu. Ketika rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berkuasa, Bung Tomo awalnya menaruh harapan besar akan adanya perubahan yang lebih baik. Namun, harapan itu perlahan sirna saat ia melihat praktik korupsi dan pembungkaman suara rakyat mulai marak kembali. Sebagai seseorang yang terbiasa bebas berpendapat, Bung Tomo tidak bisa menahan diri untuk kembali melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah. Ia mengkritik pembangunan proyek-proyek besar yang dianggapnya hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat masih menderita. Keberaniannya ini tentu saja membuat gerah penguasa Orde Baru yang sangat tidak toleran terhadap oposisi. Bung Tomo pun mulai diawasi secara ketat oleh aparat keamanan negara. Puncaknya terjadi pada tahun 1978, di mana Bung Tomo ditangkap oleh pemerintah Orde Baru dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dipenjara selama kurang lebih 1 tahun tanpa proses pengadilan yang benar-benar transparan. Bayangkan, seorang pahlawan nasional yang pernah menyelamatkan kota Surabaya kini harus mendekam di balik jeruji besi di negerinya sendiri. Namun di dalam penjara, semangatnya tidak pernah luntur sedikitpun. Ia justru semakin religius dan tenang menghadapi cobaan tersebut. Ia menganggap penjara hanyalah perpindahan tempat perjuangan dari ruang publik ke ruang batin yang lebih dalam. Masa-masa ini menjadi periode paling kelam sekaligus paling spiritual dalam perjalanan hidupnya. Setelah bebas dari penjara, Bung Tomo tidak lagi banyak terjun dalam politik praktis yang melelahkan dan penuh tipu daya. Ia memilih untuk lebih fokus pada kehidupan keluarga dan memperdalam pemahaman keagamaannya secara lebih konsisten. Ia sering menghabiskan waktunya untuk memberikan ceramah-ceramah yang lebih bersifat moral dan spiritual kepada masyarakat. Meskipun sudah tidak muda lagi, aura kepemimpinan dan karismanya tetap terpancar kuat setiap kali ia berbicara. Rakyat masih sangat menghormatinya sebagai simbol kejujuran dan keberanian yang tulus di tengah zaman yang mulai pragmatis. Ia tetap menjadi sosok yang sederhana, tinggal di rumah yang biasa saja, jauh dari kemewahan. Pada tahun 1981, Bung Tomo memutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah bersama keluarganya. Ini adalah perjalanan spiritual yang sangat ia idam-idamkan sepanjang hidupnya sebagai seorang Muslim yang taat. Namun takdir berkata lain. Di tengah pelaksanaan ibadah haji, kesehatan Bung Tomo menurun secara drastis akibat kelelahan. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo menghembuskan napas terakhirnya di Padang Arafah, sebuah tempat yang paling mulia bagi umat Islam. Ia wafat dalam keadaan sedang beribadah, sebuah akhir hayat yang dianggap sangat indah dan dicita-citakan oleh banyak orang beriman. Kabar wafatnya sang singa podium segera tersebar ke tanah air, membawa duka mendalam bagi seluruh bangsa. Ada sebuah permintaan terakhir dari Bung Tomo yang cukup unik mengenai tempat peristirahatannya jika ia meninggal dunia. Ia tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang penuh dengan protokol militer dan formalitas kenegaraan. Sebaliknya, ia berpesan agar dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya, di tengah-tengah rakyat yang sangat ia cintai. Jenazahnya dipulangkan ke Indonesia dan disambut dengan tangis haru oleh ribuan warga Surabaya yang memadati jalanan. Ia ingin tetap dekat dengan arek-arek Surabaya bahkan setelah ia tiada, menjadi satu dengan tanah yang ia pertahankan dengan darah. Pemakamannya menjadi bukti nyata betapa besar cinta rakyat kepadanya, melebihi penghargaan apapun dari pemerintah. Gelar pahlawan nasional untuk Bung Tomo tidak serta-merta diberikan segera setelah ia wafat karena dinamika politik saat itu. Baru pada tahun 2008, di era reformasi, pemerintah secara resmi memberikan gelar tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Pengakuan ini merupakan bentuk penghormatan yang sudah lama tertunda atas jasa-jasanya yang tak terukur bagi bangsa. Namun bagi banyak orang, Bung Tomo sudah menjadi pahlawan di hati mereka sejak lama tanpa perlu secari kertas keputusan presiden. Kisahnya menjadi pengingat bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang berani berkata benar di depan penguasa yang salah. Ia adalah kompas moral yang tetap relevan bagi generasi muda Indonesia hingga saat ini. Warisan terbesar Bung Tomo bukan hanya pidatonya yang menggelegar, tapi juga integritas dan keteguhan prinsipnya yang luar biasa. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan komunikasi jika didasari oleh ketulusan mampu mengubah nasib sebuah bangsa yang tertindas.
Ia membuktikan bahwa jabatan dan kekuasaan bukanlah tujuan utama, melainkan kesejahteraan dan martabat rakyatlah yang paling utama. Di setiap tanggal 10 November, suara rekamannya kembali diputar, mengingatkan kita akan harga sebuah kemerdekaan yang mahal. Kita belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan bertindak meskipun rasa takut itu ada demi kebenaran. Bung Tomo adalah api yang tak pernah padam dalam sejarah kelam maupun terang bangsa kita. Jika kita melihat kondisi bangsa hari ini, semangat Bung Tomo masih sangat diperlukan untuk melawan ketidakadilan dan apatisme. Keberaniannya untuk bersuara harusnya menginspirasi kita untuk tidak diam melihat penyelewengan yang terjadi di sekitar kita. Sejarah tidak hanya untuk dikenang, tapi untuk dijadikan cermin agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Bung Tomo adalah bukti bahwa satu orang dengan keyakinan yang kuat bisa menggerakkan jutaan orang lainnya. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini sebagai bentuk syukur atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Kisah Bung Tomo adalah panggilan untuk terus berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan panjang menelusuri kehidupan sang legenda, Bung Tomo. Semoga video ini tidak hanya menambah wawasan sejarah Anda, tetapi juga membangkitkan rasa nasionalisme yang lebih dalam. Sosok Sutomo mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di semua zaman, meskipun harganya seringkali mahal. Jangan biarkan sejarah hanya menjadi deretan angka dan nama tanpa makna di kepala kita. Ambillah api semangatnya, dan teruskan perjuangannya dalam bentuk karya yang bermanfaat bagi sesama. Sampai jumpa di episode dokumenter sejarah menarik lainnya, yang akan terus kami sajikan untuk Anda semua. Jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini, dukung kami dengan memberikan apresiasi. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang mengenal pahlawan hebat kita. Tulis di kolom komentar, menurut Anda, apa pelajaran paling berharga dari hidup Bung Tomo? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda semua. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Tetaplah bangga menjadi bangsa Indonesia, dan sampai jumpa di video berikutnya. Merdeka!